Menghadapi musim penghujan yang terjadi di Kota Semarang, Pemkot mulai menyiagakan personel maupun peralatan untuk menghadapi bencana yang ditimbulkan akibat hujan ekstrim. Dalam fokus untuk mengantisipasi banjir maupun longsor yang ditimbulkan akibat cuaca buruk, Pemkot melakukan mitigasi dengan membentuk ketanggapan darurat bersama TNI Polri serta masyarakat dan relawan. Pemkot Semarang saat ini masih melakukan upaya pembenahan saluran air agar bisa mengurangi banjir yang sering terjadi di wilayah langganan banjir di Kota Semarang. Sudah mulai proses hujan, mulai datang agak rapat gitu ya. Dan ini sudah waktunya, maka kemudian dibentuk, dikukuhkan hari ini forum pengurangan resiko bencana. Tugasnya membantu pemerintah Kota Semarang dalam mitigasi bencana, mengurangi resiko bencana, dan menanggulangi bencana. Dan tentu pada saat terjadinya bencana harus ikut turun. Ya saudara, masuki musim penghujan tentunya kewaspadaan terkait dengan potensi bencana harus semakin ditingkatkan. Dan Kota Semarang menjadi salah satu kota dengan tantangan di musim penghujan seperti banjir, rob, dan tanah longsor di beberapa titik. Untuk itu, bagaimana kesiapan dari Pemkot, utamanya dari BPBD Kota Semarang menangani hal-hal tersebut, kemudian bagaimana mitigasi daerah rawan bencana. Selengkapnya kita akan berbincang dengan Kepala BPBD Kota Semarang. Langsung saja ikuti saya. Nah, saudara, langsung saja kita berjumpa dengan Kepala BPBD Kota Semarang, Bapak Indro. Apa kabar ini, Pak Indro? Kabar baik. Alhamdulillah. Ini sedang sibuk apa ini? Ya, kita mulai persiapan sekaligus ini pemeliharaan peralatan ya yang akan kita butuhkan saat nanti terjadi sesuatu. Semoga tidak terjadi hal-hal yang tidak diharapkan ya, kita Pak Indro lebih ya. baik persiapan. Iya betul, persiapan, ya. Antisipasi jika Antisipasi. terjadi hal-hal seperti banjir, tanah longsor seperti itu. Ini perlengkapannya apa saja ini Pak? Kan pemirsa juga penasaran nih apa nih propertinya banyak sekali nih punya Pak Indro. Ya, jadi yang jelas BPBD itu pasti harus punya perahu karet. Termasuk di dalamnya mopel, motor tempel. Jadi kita ada 15 unit, semuanya ada mopel dengan kapasitas kekuatan yang berbeda-beda ya. Kemudian juga ada peralatan selam. Ini? Ya, ini sifatnya adalah semuanya untuk water rescue ya, pertolongan air. Ini juga tidak boleh kita abaikan. Betul. Karena Semarang sendiri kan juga banyak sungai nih. Betul. Juga daerah pesisir, ada laut. Ya, kemudian ada waduk di Jatibarang dan lain-lain. Ini salah satu properti yang harus selalu kita pelihara dengan dan baik. selalu rutin dilakukan pengecekan pasti, ya Pak Indro, itu pasti ya. Oke, pasti. berarti dari kapal-kapal ini ada berapa tadi Pak? 15 kita ya? ada 15. 15 termasuk dengan motor tempelnya. Ya. Oke, ini ada selalu dilakukan perawatan, continue, Ya, pengecekan juga. Kemudian ya. ada juga, ini sama juga ya Pak berarti? Sama bukan? ya. Oke, Ya. ini untuk perlengkapan ini yang buat Selam. selam. Ya. Selam ini banyak juga ya Pak ya, karena memang daerah kita memang daerah yang Iya. agak rawan lah Ya, maksudnya ya rawan ada wilayah potensi perairan bencana, lah juga. daerah Kota perairan Semarang gitu. wilayah perairan juga. Ya. Oke, dan untuk antisipasi sejauh ini yang dilakukan dari BPBD apa saja nih Pak, selain pengecekan, selain persiapan seperti Ya, ini? yang pasti kita peningkatan kapasitas personel ya. Artinya keterampilan yang dimiliki teman-teman di BPBD ini memang harus punya keterampilan khusus ya. Baik itu keterampilan untuk penyelamatan air, penyelamatan kering, dataran dan gunung. Mereka punya sertifikasi, nah ini yang harus selalu kita latih terus ya, tidak boleh berhenti saat selesai pelatihan. Pelatihan, oh ada pelatihan khusus Ada ini pelatihan ternyata. khusus ya, ini yang teragendakan di BPBD. BPBD. Seperti hari ini tadi kita melaksanakan pelatihan water rescue ya, dengan lokasi ada di perairan ya, seperti itu. Oke, berarti memang selain peralatannya mendukung, SDM-nya juga harus mumpuni. Iya, ini. iya, betul. Karena Oke. tidak bisa peralatan yang sudah ini kemudian semuanya standar saja gitu, nggak bisa ya Pak ya, harus diimbangi ya. Iya. Kalau sejauh ini untuk yang SDM-nya kan sudah ada kayak sertifikasi seperti Iya, itu. sertifikasi. Kemudian persiapan antisipasinya juga sudah dilakukan. Kalau di Semarang sendiri, ini kan prediksinya memasuki musim penghujan itu mulai September. Sejauh ini
dari Pak Endro sendiri persiapan beberapa daerah yang dianggap rawan itu mana aja nih Pak? Ya, sebetulnya memasuki musim penghujan bukan di Septembernya, sejak Agustus ini kita sudah harus waspada dengan curah hujan yang tinggi. Itu akibat dari MJO ya, atau Medium Julian Oscillation. Jadi kira-kira pancaroba ini yang susah transisi ini ya Pak transisi yang susah diprediksi. Makanya kita ada komunikasi rutin, ada notis dari BMKG. Ini yang menjadi pedoman BPBD kira-kira untuk bisa melihat beberapa hari ke depan. Jadi kita bisa fokus. Ada prediksinya gitu. Iya, betul. Jadi ada antisipasi, kita harus bagaimana mempersiapkan alat yang untuk pertolongan apa. Ini kan selalu kita bikin klaster ya. Nah, kalau Semarang sendiri dari tahun ke tahun ini yang paling banyak, yang paling sering adalah banjir. Kurang lebihnya seperti itu ya Pak ya. Kalau misalkan banjir kan di beberapa titik, misalkan daerah Kaligawe seperti itu sudah menjadi. Ya, jadi itu yang dinamakan banjir pesisir. Kalau di dalam kota sendiri sebetulnya sifatnya bukan banjir tapi genangan. Genangan itu ya dalam arti hitungan waktu yang tidak terlalu lama bisa surut. Tapi kalau banjir ini bisa berhari-hari. Contoh dampak air laut yang naik di sepanjang pesisir Kaligawe sampai dengan Sayung. Ini kan kemarin-kemarin beberapa minggu yang lalu kan sampai berhari-hari itu. Itu dampak dari banjir pesisir. Sehingga antisipasi kita ya tetap memberikan sosialisasi sampai dengan tingkat kelurahan. Oke. Ya. Karena kalau hal seperti ini tidak bisa hanya BPBD saja, karena ini harus sempuyung bareng ya Bapak ya. Masyarakat juga harus diedukasi kalau misalkan terjadi apa-apa. Kemudian juga pastinya supaya tidak mudah banjir, jangan buang sampah sembarangan. Iya, itu salah satu himbauan dari pemerintah. Nah, itu dia. Jadi sebelum masuki musim banjir, ini drainase juga setidaknya sudah mulai betul. Kebersihan dimulai dari lingkungan masing-masing. Nah, ini yang paling itu penting. dia. Ya, paling penting. Oke, dan Pak Endro ini selain tadi yang buat rescue itu, kemudian ini ada lagi nggak nih Pak peralatan yang sudah disiapkan BPBD? Pastinya banyak kan ya? Bisa, kita melihat kalau ini lebih bersifat ke pertolongan basah. Artinya bencana yang hubungannya dengan air. Sekarang kita ke sana dengan namanya bencana kering ya. Oke, nanti kita akan ke sana terkait dengan bencana kering, termasuk dengan mitigasinya juga. Boleh, ya Pak ya, nanti mitigasi akan kita sampaikan. Ya. Daerah rawan bencana di Kota Semarang ini mana saja biar kita ada persiapannya. Iya. Oke. Berapa? Oke, baik. Nah, ini apa ini Pak? Ya, ini yang namanya UTV ya. Oke, jadi ini yang namanya UTV. Nah, ini mobil? Ini sifatnya adalah untuk rescue atau pertolongan di lokasi-lokasi yang susah ditempuh dengan kendaraan biasa. Oh, karena ini memang banyak gini ya Pak ya? Sebagai contoh nih, kejadian tanah longsor, di mana korban ada di lokasi yang sulit dijangkau mobil-mobil biasa. Ini yang kita luncurkan. Ini kan penggeraknya 4x4 dan cc-nya pun cukup besar. Jadi mobilitas ini yang kita gunakan karena kita harus cepat sampai di lokasi. Sampai di lokasi. Ya. Ini sudah pernah dipakai di mana nih Pak? Ya, kalau dipakainya di mana? Kebetulan Semarang ini ya semoga ya tidak ada kejadian longsor yang skalanya besar. Jadi sementara ini lebih banyak untuk standby. Ini untuk persiapan aja, semoga tidak terjadi hal-hal yang tidak diharapkan. Betul, semoga Semarang tetap aman lah. Tetap aman, ya. Aman tanpa bencana. Tapi kan ya kita tetap harus antisipasi. Ya, antisipasi segala kemungkinan yang terjadi. Oke, Pak Indro, untuk di Kota Semarang sendiri, ini mitigasinya daerah rawan bencananya ini mana saja nih Pak? Selain pastinya ada bencana banjir, rob, tanah longsor seperti itu. Nih, Pak? Jadi kalau banjir ini pasti masih ada di kawasan utara, pesisir utara sampai dengan Kaligawe ya. Kalau ujung baratnya itu Mangkang, ujung timurnya ini masih di sekitaran Trimulyo Kaligawe. Ini yang dalam peta rawan bencana KRB kita, kawasan rawan bencana itu adalah antisipasi banjirnya ada di sana. Kemudian tanah longsor itu ada di wilayah-wilayah Kota Semarang yang kebanyakan geografisnya itu adalah perbukitan. Sebagai contoh, Candisari
beberapa waktu yang lalu kan itu ada salah satu perusahaan yang pondasinya runtuh mengenai beberapa rumah, dan dampak dari runtuhan pondasi itu menutup sungai sehingga malah 2 kali kejadian, satu longsor, yang kedua limpasan air. Betul. Ini baru saja terjadi di Karanganyar Gunung, Kecamatan Candisari. Kemudian berikutnya tidak kalah penting di samping longsor, ini adalah pohon tumbang, terutama saat hujan yang disertai dengan angin kencang. Nanti akan ada himbauan-himbauan ya, yang pasti di saat hujan ekstrim, kelihatan deras, angin kencang, kurangi aktivitas di luar. Nah, termasuk di dalamnya kita juga tidak boleh abaikan kejadian rawan kebakaran. Ini beberapa dekade terakhir terjadi dan ini memakan korban juga. Kebakaran. Iya. Jadi memang ini ya Pak ya, kalau banjir tadi sudah disampaikan, kemudian daerah rawan longsor, banjir ini gandengannya biasanya dengan rob juga kan, Pak Indro? Ya, jadi salah satu persoalan yang memang ya secara alam, ya saya berbicara alam bukan karena teknis, ini yang namanya banjir pesisir. Jadi akibat air laut yang naik, sehingga air buangan saluran yang ada di sekitaran yang bermuara ke laut ini menjadi tidak bisa mengalir. Ini yang menjadi persoalan. Banjir pesisir, tapi ini sudah lewat. Kemarin sudah lewat. Sudah lewat. Semoga nggak ada lagi lah. Cuma kita tetap antisipasi aja ini, antisipasi. Pasti, ya. Dan ini warga-warga pemirsa sekalian yang mungkin daerahnya tadi disebut oleh Pak Indra ada persiapan khusus, setidaknya seperti itu ya Pak ya. Antisipasi lah setidaknya seperti itu. Jadi begini, di kelurahan-kelurahan kita memang sudah membentuk, walaupun ini belum semua ya, dari 177 kelurahan, kita baru mempunyai kurang lebih 68 yang namanya Katana, Kelurahan Tangguh Bencana. Kelurahan Tangguh Bencana. Kemudian ada lagi yang sifatnya ini lebih banyak ke edukasi, itu namanya SPAB, Satuan Pendidikan Aman Bencana. Ini yang selalu kita garap ke sekolahan-sekolahan, adik-adik mulai dari SLTP bahkan SD. Dan terakhir kita pelatihan juga untuk saudara-saudara kita. Itu ya Pak ya? Ya, di samping simulasi kita berikan teori. Bagaimana pada saat terjadi gempa bumi nih, evakuasinya bagaimana, dan lain sebagainya. Bahkan sampai di saudara-saudara kita mempunyai kebutuhan khusus, difabel. Ini kita juga sudah berarti yang di SLB gitu juga dilakukan edukasi sosialisasi juga. Seperti itu. Oke, ini dilakukan demi untuk menekan supaya tidak terjadi korban seperti itu. Pengurangan resiko lah istilahnya bahasanya. Betul, dan masyarakat lebih tanggap gitu ya Pak ya. Tidak hanya BPBD aja nih, tapi pemirsa sekalian, masyarakat juga tanggap terhadap kondisi yang ada di sekitarnya. Dan tadi sudah disampaikan kalau misalkan anak-anak sekolah, edukasi, bahkan kalau di PKK ini juga biasanya disampaikan ini Pak PKK ya? Ini masuknya di rumpun Katana, Kelurahan Tangguh Bencana. Kalau di desa, terutama di kabupaten ya, bukan kota, itu adalah Destana. Ya, Desa Tangguh Bencana. Nah, kalau Katana pasti pemirsa nggak ada di Semarang, di kota Semarang ya, 177 kelurahan itu istilahnya Katana. Jadi ini persiapannya sudah prepare sekali, ini sudah siap banget nih dari mobilnya. Semoga ya, termasuk dapur umum. Nah, ini SOP-nya kita keluarkan, kita putuskan ini harus keluar pada saat kita melihat sebuah bencana ini yang tidak bisa diselesaikan, diatasi dalam hitungan hari, bisa berhari-hari. Seperti yang tahun lalu pernah terjadi itu ya Pak ya, waktu banjir itu ya. Banjir di Trimulya pernah, kemudian terakhir pada saat musibah 5 pemancing yang hilang dan dinyatakan ketemu meninggal dunia. Ini kita kirim di lokasi pusat komandonya ya, itu ada di wilayah Tanjung Mas. Selama 3 hari ini ada di sana. Berarti memang selalu disiapkan. Ya, selalu siap. Jadi sifatnya kita adalah memberikan dukungan logistik gratis, bisa dinikmati oleh para relawan, oleh para yang terlibat di dalam pencarian pertolongan itu. Tujuannya kita saling support gitu. Dan kita bisa menghadapi semuanya bersama. Tentunya demikian ya Pak Indro ya. Nah, selain mobil ini, kemudian dapur umum pastinya juga ada yang lain-lain kan, yang ada persiapan-persiapan apa ini Pak? Ya, tidak kalah penting kita juga perlu pencegahan dengan menggunakan mesin pompa air. Ini yang bisa membantu menstabilkan pada saat kawasan ini mendapat limpasan air. Contoh terakhir kita gunakan di perumahan Dinar.
Iya, 2 Perumahan tahun yang Dinar lalu ya dengan jebolnya tanggul, air melimpas, satu-satunya jalan mobil pump ini kita kirim. Kita Untuk menyedot untuk tarik itu ya, Pak, airnya kita buang. Nah, kapasitasnya juga besar. Sekarang ini lagi kita perbantukan di daerah Genuk. Sekarang ini. Saat ini, Iya. saat ini sedang ada di Iya, Genuk karena di di sana daerah Genuk. memang ada ngecembeng air gitu Iya, ya Pak ya. untuk antisipasi peningkatan curah hujan. Oke, dan ini sudah mulai hujan nih. Ya, seperti ini pancaroba, jadi susah Pancaroba diprediksi. musim Ya, masuki masa transisi ya, semoga aja tidak ada iya, bencana. betul. Ya. Dan kita akan bahas lagi terkait dengan mitigasi kemudian antisipasi yang dilakukan oleh BPBD Kota Semarang usai jeda pariwara berikut ini. Ya. Ya, saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Sapa Jateng dan langsung saja kita bertanya pada Kepala BPBD Kota Semarang. Pak Endro, tadi sudah dijelaskan Ya. terkait dengan persiapan dari BPBD Kota Semarang ini. Yang salah satu yang menjadi pertanyaan bagi pemirsa sekalian adalah ini yang di belakang saya ini adalah dapur umum. Ini yang tadi sudah di-spill oleh Pak Endro ya. Ya. Ini ada di lokasi bencana yang misalkan ini pencariannya seperti itu dilakukan berhari-hari. Seperti yang kemarin terbaru waktu pencarian 4 orang yang tenggelam Ya. itu ya Pak Endro ya. Ya. Bisa dideskripsikan nggak Pak yang terkait dengan dapur mobile ini, mobile dapur Ya. umum? Jadi ini mobil istilahnya mobil serbaguna DU. DU itu dapur umum. Untuk yang kecil ini ada 4 tungku ya. 1, 2, 3, 4 yang sisi sayap sebelah kanan. Ini ada air bersih yang selalu bisa dibawa itu kapasitasnya sampai dengan 100 liter. Nah, fungsinya ini adalah untuk menyiapkan makanan siap saji. Jadi misalnya nih, bukan hanya untuk disediakan bagi para rescuer atau bagi para penolong, tapi bisa juga untuk warga masyarakat yang terdampak bencana. Sebagai contoh misalnya, banjir. Banjir dengan ketinggian tertentu, terutama yang menggenangi masuk di dalam rumah, katakan sudah 1,5 meter, dan ini surutnya lebih dari 1 hari, itu pasti dia tidak bisa aktivitas di dapur. Betul, nggak sempat Pak Tidak ya. bisa aktivitas normal seperti kehidupan rumah tangga lainnya. Mau pergi beli nasi keluar pun pasti banyak hambatan Apalagi air. yang punya anak kecil ya Pak ya. Nah, inilah manfaatnya. Kita pasti akan memobilisasi dapur umum. Dan BPBD Kota Semarang mempunyai 4 unit. Kecil-kecil begini 3, yang besar truk serbagunanya 1. Untuk kapasitas ini, 1 hari kita bisa menyediakan kurang lebih 3.000 sampai 4.000 nasi bungkus. Porsi nasi bungkus. Nah, kemudian membawanya ke lokasi dengan apa Pak? Tadi udah kita lihat di segmen Iya, pertama, sebelah sana. ada perahu karet, ada ini. Jadi sifatnya seperti itu, saling melengkapi. Jadi memasaknya di sini, begitu Betul. sudah ready, nanti minta tolong Iya. ditaruh di ini perahu di Perahu kapal karet, tadi, di kemudian perahu baru karet. dibawa ke rumah-rumah Tempat-tempat yang yang terdampak. Terdampak, Iya, oke. gitu. Sementara kalau misalkan yang ini, Iya. tadi juga sudah di-spill, sudah dijelaskan bahwa Iya. ini Oke. akan dipakai di medan yang sulit dijangkau, gitu. Ya, sebagai contoh nih, kawasan Kota Semarang ini kan banyak wilayah perbukitan ya. Iya. Ada wilayah atas, wilayah bawah, dan wilayah atas perbukitan memang dalam peta rawan bencana kita ini riskan dengan tanah longsor. Pada saat misalnya terjadi bencana longsor yang ini volumenya juga skalanya besar, tidak bisa ditempuh dengan mobil-mobil biasa, Betul. ini yang masuk ke lokasi karena mobil ini berpenggerak 4 roda. Dan cc-nya cukup besar ini, hampir 3.000 cc. Dan rodanya memang sudah dimodif sedemikian Iya, rupa ya Pak ya, jadi iya. tidak seperti Iya. mobil-mobil Iya, ini yang bisa dikatakan mobil serbaguna. serbaguna Serbaguna, dan iya. semoga aja tidak ada Iya, doa kita seperti bencana itu, di betul, Kota Semarang, Kota tapi kita Semarang. tetap antisipasi waspada itu perlu ya Pak waspada, ya. persiapan. Persiapan Ya, dan apapun. sudah lengkap ini dan SDM juga sudah semakin ditingkatkan, apalagi ada sertifikasi. Ya. Sertifikasi ini kontinu Pak. Ya, kalau sertifikasi itu didapatkan anggota yang mungkin belum pernah punya sertifikasi. Ini oke. wajib.
Sebagai contoh selam itu kan ada tingkatannya tuh, Betul. selam dasar, advance, sampai dengan selam yang A1, A2, A3. Ada penjenjangannya. Bahkan ada ujian tertentu yang pada saat penyelaman kita harus zero visibility. Ini tidak bisa melihat di depannya. Oh iya, oke. Jadi kompasnya hanya tangan. Ya, ini artinya pertolongan bawah air yang betul-betul gelap. Diasumsikan seperti itu. Oke, berarti Ya. memang luar biasa sekali nih, sudah benar-benar prepare nih BPBD Ya. Kota Semarang nih. Pak Indro, ada mungkin kata-kata yang mau disampaikan, pesan yang mau disampaikan pada pemirsa sekalian ini terkait dengan musim kondisi yang seperti saat ini? Ya, jadi kami berharap peran serta dukungan dari masyarakat apabila terjadi bencana, apapun bencana itu, apakah gempa bumi, tanah longsor, banjir, kebakaran. Yang pertama, usahakan tidak boleh panik. Oke. Intinya seperti itu. Karena dengan panik kita tidak akan bisa berpikir jernih. Kemudian yang kedua, segera laporkan kepada instansi yang paling dekat. Ada Pak RT, Pak RW, pasti ini akan sampai di kami. Karena sekarang ini media sosial, alat-alat komunikasi kan cukup banyak. Betul. Dan temu cepat, lapor cepat. Sehingga kami bisa bergerak ke lokasi kejadian bencana. Intinya seperti itu. Karena pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Ada istilahnya pentahelix. Pemerintah, dunia usaha, dan terakhir masyarakat. Masyarakat, Ya. iya, itu harus sengkuyung bareng gitu Sengkuyung ya bareng, Pak Indro betul, ya. ya. Jadi ada kondisi-kondisi yang memang tidak bisa, kita harus Ya. ini. Kita hidup bermasyarakat, jadi harus sengkuyung bareng. Ya. Setidaknya dengan begitu menjadikan Semarang hebat, Semarang sigap dan tanggap. Kurang Ya, lebihnya demikian Semarang ya Pak Indro tangguh ya. bencana. Oke, tangguh bencana. Terima kasih Pak Indro Ya, atas sama-sama. waktunya. Ya. Semoga perbincangan kita ini bisa menjadi inspirasi buat pemirsa sekalian. Amin, Saya amin. Farida Malia, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kompas TV, independen, terpercaya.